salam kasih dan Sotiotu Namo Buddhaya. Para umat yang berada di rumah harap bisa menyiapkan gelas kosong dan gelas berisi air untuk pelimpahan jasa nanti. Saya informasikan, puja bakti pada hari ini akan diisi oleh Yang Mulia Sukito Mahathera dengan topik apa perlu beragama. Pemimpin puja bakti menyalakan lilin dan dupa diiringi lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga, pelita dan dupa. Kami bersujud padamu, Yang Maha Suci dan Sempurna. Kami berdoa, duduk bernamaskara, mohon perlindunganmu. Kami berlindung padamu, Yang Maha Suci dan Sempurna. Kami memuja, duduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Nama Karapata dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Ya, baik yang berada di rumah masing-masing maupun yang berada di wihara, marilah kita mengawali puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Yamamhako mayang Bhagavantang saranang gata. Yono Bhagava Satha. Yasa camayang Bhagavato Dhammang rojema. Imehi sakarehitang Bhagavantang sasadhammang sasawaka sanghang abhipojayama. Pembacaan parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Para umat mengikuti secara bersama-sama. Ya, marilah kita membacakan parita bersama-sama. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh dengan sikap anjali.
Andamayang Buddha Sambhagavato Bhabhakanamakarang Karomase Namo Tassam Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Andamayang sarana gamana padhang badnamase Buddhang saranang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Andamayang Buddhanusatina yang karomase Itipiso bhagava arahang samma sambuddho Wijacarana sampanno sugato lokavidu Anutaro purisa dhammasarati Sata dewa manusanang Buddha bhagawa Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke Nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Andamayang Dhammanusatina yang karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Aliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Vinyuhi. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing.
Anda mayang sanghanusatinayang karomase Supati pano Bhagavato Sawaka Sangho Ujjabati Banna Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapati Banna Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipati Panna Bhagavato Sawaka Sangho Yatidang Jatari Purisa Yukan Niata Purisa Pukala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutarang Ponyaketang Lokasati. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patuh. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Anda mayang saca kiriya gatayong Namase Natime Saranang anyang Udome saranang warang Ete nasa jawa jena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Ete nasa jawa jena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Ete nasa jawa jena Sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Ya, silakan dibuka halaman 97. Mari kita bersama-sama membacakan parita Bojjhanga Parita. Semoga bagi yang sakit bisa segera sembuh, bagi yang sehat kesehatannya semakin terjaga. Anda mayang Bojjhanga Paritang Namase Bojjhanga Sati Sangkato Dhammanang Vijayo Tata Wiriyam Piti Pasati Bojjhanga Catata Pare Sammadupe Bojjhanga Satete Sabadasina Munina Sammadakata Bhavita Bahulikata Sangvatanti Apinyaya Nibbanaya Japodiya
etena saja wajena sotite hotu sabada ekasming samaye nato mogalanan jakasapang kila nedu kite diswa bojangge sata desai tecatang apinanditwa roga moceng sutang kane etena saja wajena sotite hotu sabada ekada dhammarajapi kelanye napi pilito conda tere natanyewa bana petwa nasadarang sammodit waja abada tamhavadhasithanaso etena saja wajena sotite hotu sabada pahinna teja abada tena nampi mahesinang magahata kilesawa Atanupati dhammatang etena saja wajena sotite hotu sabada. Faktor-faktor untuk mencapai penerangan adalah sati, dhamma wicaya, wirya, piti, dan pasadi. Faktor lainnya lagi adalah samadhi dan upeka. Ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh Sang Mahamuni yang Maha Tahu. Bila dikembangkan dan dilatih, menghasilkan pengetahuan luhur, kepadaman kilesa, dan penerangan sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Pada suatu ketika, Sang Pelindung menjenguk Yang Arya Moggallana dan Yang Arya Kassapa yang sedang menderita sakit. Beliau membabarkan 7 faktor pencapaian penerangan. Beliau berdua merasa gembira atas pembabaran itu dan sembuh dari sakit di saat itu pula. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Suatu ketika, Sang Dhamaraja sendiri menderita sakit, meminta Yang Arya Cundatera mengulang sukta itu dengan seksama. Beliau merasa gembira dan sembuh dari sakit itu. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Penyakit telah dimusnahkan oleh ketiga petapa agung tersebut yang telah mencapai ketidakmunculan secara tetap, bagai kilesa yang telah dimusnahkan oleh Sang Jalan. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Selanjutnya, meditasi dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Ya, setelah mengulang pembacaan parita dan juga terjemahannya, marilah kita mempersiapkan diri untuk meditasi lebih kurang 10 menit ke depan. Persiapkan postur tubuh yang bisa menopang meditasi Anda. Duduklah tegak, kepala menghadap ke depan, tetap rileks. Silakan gunakan faktor objek meditasi yang sering Anda latih masing-masing. Meditasi bisa dilanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri sampai sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, permohonan 5 sila dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Ya, marilah kita bersama-sama melakukan permohonan 5 sila. Yang memegang buku parita, silakan buka halaman 42. Mayang bhante tesaranena saha pancasila niyacama dutiyampi mayang bhante tesaranena saha pancasila niyacama tatiyampi mayang bhante tesaranena saha pancasila niyacama. Yamahang wadamitang wadeta Amma bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tisarana gamana paripurnang. Amma bhante. Panatipata Veramani Sikapadang Samadhiyami. Panatipata
Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Adina dana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Surameraya Majapama Datana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Rameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Imani Panca Sikkhapadani Silena Sugating Yanti Silena Boga Sampada Silena Nibuting Yanti Tasma Silang Wisudaye. Amma bante sadhu sadhu sadhu. Selanjutnya, Dhammadesana oleh Yang Mulia Sukito Mahatera diawali dengan pembacaan Dhammadesana Aradhana dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Brahma Jaloka Dipati Sahampati Radhanjalian Diwarang Ayat Catang Santi Dasatam Paraja Kajatika Desetu Dhammang Anukam Pimang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukiyoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Para Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang bisa hadir maupun yang mengikuti secara streaming di rumahnya masing-masing karena masih pandemi, kita belum sebebas dulu untuk kegiatan, belum sebebas dulu untuk kumpul dengan jumlah yang banyak, belum sebebas dulu untuk
melakukan kegiatan-kegiatan di wihara dengan harapan, dengan tujuan untuk keselamatan bersama dan untuk mendukung pemerintah agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Namun dengan kita mengikuti protokol kesehatan, kita selalu bisa melakukan kegiatan dengan aturan-aturan, dengan anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga kita bisa mendapat kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan, bisa melakukan puja bakti, bisa mendengarkan pembabaran Dharma sebagai pedoman, sebagai tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi Dharma, untuk kunjung ke sini, untuk bisa sharing-sharing, untuk bisa dongeng-dongeng, dan juga bisa ketemu beberapa umat di sini, ketemu Pak Wadi juga sudah lama tidak ketemu, sehingga menjadi satu kebahagiaan kita bersama untuk selalu bisa melakukan kebajikan, untuk selalu bisa menumbuhkan keyakinan kita terhadap ajaran Sang Buddha. Para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya pernah ketemu dengan umat. Kemudian umat ini bertanya kepada saya, ngajak berdiskusi tentang keberadaan dirinya, tentang keberadaan apa yang dihadapi, yang dialami. Orang tersebut menceritakan, mengisahkan, menyampaikan, Bante, perlu ndak saya ini beragama? Kemudian dia menyampaikan lanjutannya, yang penting orang hidup ini kan berbuat baik. Yang penting orang hidup ini tidak neko-neko. Sehingga saya pikir tidak perlu. Saya pikir tidak usah untuk kita beragama. Ketika mendengarkan cerita, ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh umat tersebut, lalu saya memberikan penjelasan-penjelasan sesuai Dharma, memberikan gambaran-gambaran sesuai Dharma, memberikan pengertian sesuai Dharma. Saya menyampaikan demikian. Kalau Anda dalam hidup ini tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng, usahanya lancar, anaknya nurut, orang tuanya baik, karmanya selalu yang baik-baik datang, keluarganya sehat,
keluarganya umurnya panjang, dan ketika apa yang kamu harap ini selalu terbukti, yang kamu harap ini selalu sesuai yang kamu inginkan, sesuai yang kamu harapkan, itu orang bisa menerima, orang bisa menghadapi. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika sebaliknya yang datang, ketika sebaliknya itu tidak sesuai yang kamu harap, ketika itu tidak sesuai yang kamu inginkan, ketika itu tidak sesuai yang kamu rencanakan, pasanganmu atau suami atau istrinya yang tidak dikehendaki, menghendaki yang ganteng dapatnya tidak, menghendaki yang cantik nyata tidak, menghendaki anak yang menurut nyata tidak, menghendaki orang tuanya yang baik ternyata tidak, kemudian rezekinya seret, kemudian banyak halangan, banyak rintangan, dan bahkan kalau kita lihat secara menyeluruh, bahkan ada yang tidak sempurna, kemudian kesulitan materi, kemudian ada banyak rintangan, halangan yang dihadapi begitu banyak, begitu bertubi-tubi dan lain sebagainya. Apa kata mereka? Apa kata Anda sekarang kalau terjang kejadian ini sebaliknya? Tentu isinya adalah ketidakadilan, kok begini nasib saya, kok karma saya seburuk ini, dan bahkan kenapa ini semua terjadi pada diri saya. Nah, di dalam Dharma ini justru kalau kita mengenal ajaran Sang Buddha, justru ketika dari awal kita mengerti, ketika kita dari awal kita mengetahui, misalnya hidup ini kan tidak hanya satu kali. Hidup ini tidak hanya saat ini saja. Secara dharma, hidup ini adalah berulang-ulang. Nah, ketika kita mengetahui bahwa hidup ini adalah tidak hanya sekali, tidak hanya satu kali ini saja, tidak hanya sekarang, yang tentu ada sambungan-sambungannya dengan yang lain, sambungan-sambungan dengan yang dulunya, maka akan sedikit membuka pikiran kita. Oh, ternyata hidup ini tidak hanya sekali. Hidup ini tidak hanya saat ini saja, tetapi kita ada kesambungan yang sebelumnya juga. Sehingga ketika kita paham dan mengetahui bahwa hidup ini tidak sekali, membuat kita sendiri akan bisa mengerti. Kemudian setelah kita mengerti, mengetahui bahwa hidup ini tidak satu kali, dan bahkan kita mengetahui adalah hidup ini juga ada sebab, kemudian ada akibatnya. Kita tahu akibatnya sekarang, mungkin kita tidak ingat dengan sebab-sebab yang sebelumnya, sebab-sebab yang kita tidak ketahui. Sehingga ketika kita tidak tahu sebabnya, maka isinya juga kembali akan selalu menyalahkan kanan kiri, akan menyalahkan semuanya, karena merasa ketidakberuntungan, ketidakadilan, ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan yang selalu diterima, yang selalu dihadapi, sehingga kehidupannya yang dihadapi, yang dijalani ini isinya juga tidak bahagia terus-terusan. Tidak bahagia secara terus-terusan karena merasa bahwa hidupnya ini sangatlah
sulit. Hidupnya adalah sangat susah. Hidupnya tidak beruntung. Hidupnya tidak nyaman. Hidupnya selalu banyak halangan, selalu banyak rintangan yang dihadapi. Nah sekarang, kalau sudah kita ketahui demikian, setelah kita mengerti, memahami, dan mungkin sekarang kalau Anda, misalnya ketika tadi tidak mau atau tidak perlu beragama, lalu ketika misalnya Anda berbuat baik, kemudian diterima dengan baik, diterima dengan senang, kemudian hasil atau buahnya itu baik, hasil atau buahnya sesuai, mungkin tidak perlu dan tidak usah. Tetapi kembali bahwa ketika yang sebaliknya datang, yang sebaliknya datang, yang sebaliknya datang, tentu butuh, perlu solusi, butuh, perlu untuk penjelasan, butuh dan perlu untuk kita bisa menerima, memahami dengan baik. Butuh mengerti dan menerima dengan hati, dengan pengertian yang baik, dengan pengertian yang benar dalam menjalani kehidupan ini. Dalam menjalani kehidupan yang memang harus kita hadapi, yang harus kita jalani, dan yang beraneka ragam, yang selalu berputar dan selalu berubah, yang mungkin selalu tidak sesuai yang kita harapkan bisa terjadi, juga sebaliknya sesuai yang kita harapkan juga bisa terjadi pada diri kita. Sehingga dengan demikian, maka perlunya atau pentingnya kita memiliki atau mempunyai pengertian dasar agama. Ya dalam hal ini tentu bagi kita semua merujuk atau mengarah tentang ke ajaran Sang Buddha. Kalau kita sudah belajar dan mengerti ajaran Sang Buddha, lalu kita bisa mengarahkan diri kita untuk bisa melalui cara hidup kita yang baik. Kalau kita tidak tahu, kita tidak mengerti, maka seseorang ini juga tidak bisa menggunakan hidupnya dengan baik. Cara menggunakan hidupnya dengan lebih bermanfaat. Saya beberapa melihat renungan, ya, namanya saya dengan Pak Wadi ini satu kampung. Nah, satu kampung ya Pak Wadi, kalau di kampung itu banyak sekali. Saya melihat mungkin lebih Pak Wadi lebih mudah untuk mengikuti. Saya melihat begini, ada orang yang sebetulnya punya waktu itu sangat longgar. Tapi karena dia tidak tahu, tidak mengerti, ya tidak mengerti dengan agama dengan baik, hari-hari, ya namanya layangan ya Pak Wadi, kalau di desa itu, hari-hari, dari pagi sampai sore ketika musim kemarau itu, wah, itu begitu sangat luar biasa. Mereka bermain layang-layang, dan selama musim kemarau begitu panjang, dan bahkan ada yang meninggalkan kewajiban-kewajiban di rumah, meninggalkan kewajiban-kewajiban di keluarga. Ya umumnya adalah untuk memberikan nafkah keluarga,
Tapi karena saking senengnya, ya Pak Wati, saking senengnya orang main layang-layang dan lain-lain digonta-ganti layangan begini lagi, kemudian model begini, dan bahkan supaya menang gesekan itu dikasih apa itu? Dikasih beling itu apa namanya Pak Wati? Nah, itu ditumbui begitu, kemudian dicampur dengan lem, kemudian direndam supaya bisa kalau berlawanan dengan temennya itu bisa temennya putus benangnya. Itu menjadi satu kebanggaan dan bahagianya luar biasa walaupun musuhnya ini menderita. Walaupun musuhnya ini sengsara, waduh layangannya putus, tapi senang sekali, bahagia sekali. Waktu yang begitu panjang hanya digunakan dengan hal yang sangat tidak bermanfaat. Ada lagi juga menjadi satu kesenangan. Kesenangan yang bagi orang itu juga senang. Ya, saya kembali kalau kami ya Pak Wahdi di desa. Namanya mancing. Ya, mereka karena tidak tahu. Kadang-kadang mancing itu tidak dimakan. Tapi hanya sebuah hiburan. Coba kalau kita, ya kita yang sudah mengerti damang ini, aduh, membuang waktu, membuang tenaga, dan bahkan kalau sudah mancing begini, menunggu mancing itu, sampai kadang-kadang tidak pulang, dan bahkan sampai ada keluarganya nyari di mana. Ya, kalau zaman sekarang sudah bawa HP, gampang ditelepon, halo. Zaman dulu ya Pak, berarti kan tidak ada HP, dicari sampai kemana-mana, beberapa titik. Ya keluarga berpikir ada apa sampai larut malam, dan bahkan ada yang tidak pulang, itu tetap di sana sambil mancing menunggu. Kadang-kadang ketika mendapat ikan, mungkin 1-2 ekor, dan bahkan mungkin itu juga belum tentu dimakan. Ada yang cerita juga, wong ya disuruh makan juga enggak mau. Juga ketika mendapat juga tidak digunakan untuk keluarganya. Hanya malah telepon, malah ngomong ini dikasih atau dibawa pulang. Ada yang demikian. Nah, coba kalau kita merenungi begini, kita mengetahui begini waktu yang begitu panjang pun dia tidak bisa gunakan untuk bisa melakukan yang baik. Misalnya untuk ya ke wihara, untuk bisa baca parita, untuk bisa tenaganya membantu, menolong orang, melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Tentunya hidupnya akan lebih berguna, hidupnya akan lebih bermanfaat, karena selama atau sewaktu memiliki waktu dan memiliki pengertian ini digunakan dengan baik, digunakan yang lebih bermanfaat, digunakan yang lebih memberikan arti, digunakan untuk bisa menambah kebajikan, bisa digunakan untuk selalu mengumpulkan yang baik, karena hidup ini sebetulnya sangatlah singkat. Hidup ini begitu tidak lama. Hidup ini tidak panjang. Tetapi karena tidak tahu dan tidak mengerti itu, lalu mereka walaupun punya waktu, waktu itu pun juga dilewatkan begitu saja, digunakan sesuatu yang tidak berguna, digunakan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Memiliki materi sekalipun, karena orang tidak tahu, orang tidak mengerti, memiliki materi itu juga belum tentu
bisa digunakan, bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena tidak tahu, karena tidak mengerti, waktu, materi yang dimiliki itu juga bisa tidak digunakan, dimanfaatkan untuk bisa menambah kebajikan, untuk bisa menambah perbuatan baik. Misalnya kalau punya materi, nah misalnya di wihara ada mungkin ada kegiatan apa, kita bisa berdana, walaupun tidak banyak, walaupun kecil. Tetapi kita bisa berbuat, kita bisa melakukan, dan kita bisa menambah kebajikan yang kita lakukan, yang kita perbuat ini akan memberi dan akan mendatangkan manfaat yang baik. Tapi ketika orang tidak tahu, ketika orang nggak mengerti, buahnya, tidak mengerti akibatnya, maka orang tersebut pun juga tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan hartanya atau materinya ini untuk berbuat baik. Dan bahkan karena tidak tahu, karena tidak mengerti, cenderung dalam kehidupan untuk berbuat baik. Sekalipun materinya itu juga orang akan malas untuk berbuat baik, malas untuk berbuat kebajikan. Tetapi dengan kita berkumpul, dengan kita mengerti, itu akan lebih semangat orang itu berbuat baik. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan atau mendapatkan video yang beredar tentang berbuat baik. Mungkin banyak orang yang kadang-kadang sudah malas, sudah tidak semangat lagi berbuat baik. Ada video yang beredar tentang kebaikan, tentang perbuatan baik, tentang musibah kebakaran yang terjadi di pasar Cilacap. Ada yang dapat video itu? Ada yang dapat enggak? Kalau enggak dapat, saya akan ceritakan. Nah, di video itu ketika saya menonton, saya perhatikan pasar yang kebakaran. Namanya kebakaran, kita tidak bisa membayangkan, pasti tidak pilih-pilih, semua pasti kena. Tapi ada satu kios yang tidak terbakar dan barang-barang yang ada di dalamnya ini masih utuh dan masih bisa terjual. Lalu orang heran, kenapa semua terbakar, kanan, kiri, depan, belakang. Kok kios ini tidak terbakar? Bahkan barang-barang yang ada di dalamnya itu kok masih ada, masih utuh dan masih bisa dijual. Lalu menjadi satu penasaran orang, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa aneh begini? Nah, telusur punya telusur, ternyata si pemilik toko ini orangnya sangat dermawan sekali. Pemilik toko ini orangnya sangat baik. Misalnya ada orang tua yang mungkin ketika belanja, ketika beli di toko itu, uangnya terbatas. Si pemilik toko ini rela. Sudah, tidak apa-apa yang ini saya kasih. Kadang ketemu ada anak kecil, yang kadang-kadang orang tua ngajak anaknya untuk ke pasar, anaknya kan minta sesuatu, minta barang,
Kalau tidak dituruti kan nangis gulung-gulung. Dan orang tuanya habis belanja sana sini mungkin juga uangnya sudah berkurang. Uangnya sudah nggak cukup lagi. Tapi si pemilik toko ini dengan baik hati juga memberikan dagangannya dengan gratis kepada anak ini. Dan masih banyak sekali hal yang kecil-kecil dilakukan. Hal yang kecil-kecil dibantukan kepada orang-orang yang sedang butuh, yang sedang kesusahan. Nah, ternyata dari kebajikan yang dilakukan, dari perbuatan baik yang diperbuat, dari kecil-kecil yang diperbuat, inilah yang kemudian menyelamatkan, yang kemudian melindungi, yang bisa membuat si toko ini aman, toko ini selamat, dikarenakan, disebabkan karena kebajikan yang selalu dibuat, karena kebajikan selalu dilakukan, karena kebajikan yang selalu ditanam. Dari mendengar kisah ini, dari saya mendengarkan video yang ditonton ini, saya sendiri juga merenungkan. Dan ketika saya merenungkan, oh iya, memang ketika berbuat baik, memang ketika kita berbuat kebajikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat di sini, apa yang kita lakukan di sana, mungkin si A atau si B ini belum. Tetapi apa yang kita lakukan ini suatu saat, satu ketika akan memberikan hasil, akan memberikan buah, akan memberikan jalan, akan memberikan solusi, akan memberikan perlindungan bagi kita. Sehingga ketika kita mengetahui berbuat baik itu penting, berbuat baik itu bermanfaat, berbuat baik itu berguna, berbuat baik itu akan melindungi dan seterusnya, maka timbullah semangat, timbullah keyakinan kita berbuat baik, timbullah keyakinan kita untuk selalu mengembangkan kebajikan yang memberikan manfaat. Timbullah satu keyakinan, dorongan semangat untuk melakukan perbuatan baik, sehingga akan memberikan arti, akan memberikan kebahagiaan kepada kita yang berbuat, akan beri kebahagiaan kepada kita yang melakukan. Dan bahkan saya pernah mendengarkan cerita juga, membaca cerita. Saya juga memang suka sekali, senang sekali kalau mendengarkan kisah-kisah atau cerita-cerita baik di tulisan maupun di media-media yang tentu juga bisa ditelusuri sumbernya, tidak asal kita mendapat, tidak asal kita memperoleh, tetapi sumber-sumber yang bisa ditelusuri, yang bisa dibuktikan, yang ada kejelasannya. Satu ketika juga ada sopir angkot yang akan ditumpangi oleh penumpang. Kemudian si penumpang ini dengan terus terang, kalau kita mau numpang ke sana. Lalu sang supir angkot ini menolak, tidak mau. Ya, ada jalan. Akhirnya yang kedua, si penumpang tersebut juga menyampaikan, saya menumpang sampai sana. Ditolak. Kemudian ada yang angkot ketiga, kemudian datang, lalu menyampaikan kalau saya menumpang ke sana. Supir yang angkot yang ketiga ini mempersilahkan, oh ya silakan, masuk saja saya antar ke sana. Nah begitu dalam perjalanan, ngantar penumpang satu demi satu, sudah pada turun satu persatu, semua sudah pada turun, lalu hanya tinggal penumpang yang numpang tadi,
sama dengan 1 orang. Nah, kemudian ketika sudah penumpang yang tadi turun, ada penumpang yang tinggal 1 yang terakhir. Kemudian yang terakhir ini membayar. Ini saya upahnya. Kemudian si supirnya ini mengembalikan. Si orang ini menolak. Oh enggak, loh Bapak kan hanya 1 penumpang. Tidak, memang saya yang numpang 1. Tapi tadi ada ibu 1, anaknya 2 tadi, saya yang bayar. Si supir angkot ini tersentak kaget. Dan bahkan dikasih lebih. Dengan yang tadi harus dikembalikan, ternyata dikasih lebih oleh si penumpang yang ketika mengetahui peristiwa tersebut ini, sang supir tadi itu terhentak dan merenung. Bahasanya adalah, yang Maha Kuasa itu begitu adilnya. Saya membantu, saya menolong, saya mengantar itu ternyata mendapat balasan, mendapat imbalan walaupun tidak melalui orang tersebut, walaupun bukan dari orang tersebut, tapi dari orang lain yang membantu dari orang lain, ini ternyata bisa mengembalikan kebaikan saya, bisa mengembalikan perbuatan baik saya dengan cara, dengan bentuk, dengan melalui orang lain. Sehingga sejak saat itu, si orang tersebut ini justru semakin semangat untuk menolong ketika ada orang yang ingin diantar, ketika ada orang yang ingin ditolong kemana, selalu dengan senang hati dan selalu bersedia untuk selalu menolong dan membantu. Nah, sehingga mengapa dia percaya, mengapa dia yakin, karena dia mengerti, karena dia tahu apa yang diperbuat, apa yang dilakukan itu memberikan hasil dan memberikan buah yang baik dalam hidupnya. Sehingga dengan kita mengerti tentang manfaat berbuat baik, dia akan semangat berbuat kebajikan. Kemudian dengan memiliki semangat untuk berbuat baik, memiliki semangat untuk berbuat kebajikan tersebut, maka sudah tidak bimbang lagi, sudah tidak ragu lagi. Seandainya apa yang dilakukan, apa yang diperbuat tidak dibalas dengan yang dibantu, yang ditolong, tetapi orang lain atau melalui bentuk yang lain itu pasti akan membantu dan akan menolong dan akan selalu tetap berpikir yang baik, akan selalu berpikir yang positif karena merasa apa yang dilakukan, apa yang diperbuat nantinya pasti akan memberikan hasil, nantinya akan memberikan manfaat, akan memberikan buah kepada kita yang melakukan, kepada kita yang berbuat, kepada kita yang menanam kebajikan itu. Sehingga dengan kita mengerti dan kita beragama sebagai pedoman, sebagai tuntunan dalam hidup ini, mendorong kita untuk bisa menambah satu kebajikan dan akan mengendalikan dan mengurangi hal-hal yang tidak baik, yang tidak perlu berusaha untuk kita cegah. Dan mendorong, mengkondisikan pikiran-pikiran kita yang baik itu terus dimunculkan, terus ditumbuhkan, sehingga dengan punya pedoman, punya tuntunan, kita mengerti, memahami hukum sebab akibat, memahami kehidupan yang tidak sekarang, tidak hanya dalam hidup ini saja, tetapi bahkan nanti kita akan mendapatkan hasil atau mendapatkan buah dalam kehidupan yang akan datang, kehidupan yang berikutnya, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, ini yakin akan memberikan manfaat kepada kita semua. Sehingga kesimpulannya adalah
kita beragama itu penting karena sebagai pedoman, sebagai tuntunan, sebagai jalan hidup untuk mendidik, untuk menuntun kehidupan kita yang baik, untuk mengurangi hal yang kurang baik, kemudian untuk menumbuhkan pikiran-pikiran kita yang baik, sehingga kita akan terus semangat, kita akan terus berbuat baik, kita akan terus melakukan kebajikan, kita akan terus mengarahkan dan membina, membimbing diri kita ke arah yang benar, ke arah yang baik dengan melalui tuntunan Dharma ajaran Sang Buddha. Demikian pesan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga akan memberikan tambahan wawasan dan akan memberikan dorongan semangat bagi kita untuk berbuat kebajikan, dorongan bagi kita semua untuk mengumpulkan perbuatan baik dan menghindari, mengurangi perbuatan-perbuatan yang buruk dan menumbuhkan pikiran-pikiran yang baik sehingga terdorong, terkondisikan pula untuk tumbuhnya keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbi sata bhavantu sukitata. Satu, satu. Anumodana kepada Yang Mulia Sugito Mahatera atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga menambah semangat kami dalam mempraktikkan Dhamma. Untuk selanjutnya, persembahan puja dana, pelimpahan jasa, dan pemercikan air parita. Bagi umat yang berada di rumah masing-masing, bisa mempersiapkan diri dengan menuang air ke dalam gelas yang kosong. Bagi yang hadir, dan saya sebut namanya, mohon untuk maju untuk mewakili mempersembahkan puja dana dan pelimpahan jasa kepada Bapak Wahadi dan Saudara Evan. Kami persilakan.